Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat dari diary nomor 880. Bersatu dengan yang sekarat. Kesatuanku dengan orang yang menghadapi ajal tetap akrab seperti sebelumnya. Jadi dia punya relasi yang spesial dengan orang yang sedang sekarat. Dia punya relasi yang spesial dengan jiwa-jiwa di purgatorium. Dia punya relasi yang spesial dengan para santa-santo, juga punya relasi yang spesial dengan Bunda Maria. Itu yang di-sharingkan, diceritakan oleh Suster Faustina dalam diary-nya. Oh, betapa tidak terselami kerahiman Allah, sehingga Tuhan mengizinkan aku berkat doaku yang tidak pantas menolong orang yang menghadapi ajal. Begitu rendah hatinya Suster Faustina. Dia berdoa untuk orang-orang yang menghadapi ajal, tapi justru di sini Suster Faustina mau katakan bahwa terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkan aku berkat doaku yang tidak pantas menolong orang yang menghadapi ajal. Suatu kerendahan hati yang luar biasa. Bandingkan dengan kita. Kita kadang merasa, Tuhan, saya berdoa yang buat yang sakit, berdoa untuk keluarga yang sedang bermasalah, berdoa untuk yang sudah meninggal, dan kayaknya merasa dalam tanda kutip ya, berjasa. Saya sudah berdoa buat orang lain. Hari ini Suster Faustina kasih sesuatu yang luar biasa. Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih karena doa-doa saya yang tidak sempurna ini, tapi Tuhan izinkan saya berdoa dengan doa yang tidak sempurna ini untuk menolong orang yang menghadapi ajal. Luar biasa ya, kerendahan hatinya. Menjadi satu evaluasi buat kita semua. Saya pendoa, saya anggota tim doa, saya sudah berdoa untuk sekian banyak orang. Apakah di dalamnya ada setitik kesombongan? Saya pendoa loh, saya berdoa buat orang lain loh, saya berkurban waktu, bahkan juga mungkin materi untuk orang lain. Suster Faustina hari ini kasih tahu, dia bersyukur karena Tuhan mengizinkan aku berdoa yang tidak pantas untuk jiwa-jiwa yang sekarat. Ada satu cerita ya, seorang ibu. Dia punya talenta berdoa. Doanya bagus dan didengar Tuhan dalam tanda kutip. Karena kalau dia berdoa, orang yang didoakan itu kebanyakan sembuh. Atau kalau ada orang yang sedang sekarat, dia doakan, maka orang yang sedang sekarat ini akhirnya meninggal dengan tenang. Dia merasa, bukan dia saja, orang-orang di sekitarnya merasa bahwa orang ini dipakai Tuhan. Doa-doanya dikabulkan Tuhan. Ya pasti jadi semakin banyak yang datang yang minta dia untuk berdoa. Sampai ke satu titik di mana dia merasa terbebani dalam tanda kutip. Karena kebanyakan orang-orang yang dia doakan itu meninggal. Ya karena yang sudah sekarat datang minta didoakan, dan memang Tuhan memberi kesempatan kepada si sakit untuk didoakan supaya dia pulang dengan damai. Tapi bagi si pendoa, lama-lama dia merasa terbeban. Kok semua yang saya doakan meninggal? Mulai ada usaha untuk menarik diri. Saya nggak mau lah, saya nggak mau doa lagi. Bandingkan dengan tadi Suster Faustina. Justru Suster Faustina bersyukur karena doanya didengarkan Tuhan. Padahal doa dia tidak sempurna, doa yang sangat tidak sempurna. Bandingkan dengan pendoa tadi. Tuhan pakai dia, tapi dia justru menarik diri. Dia merasa berhak atas dirinya dia bahwa
saya sudah tidak mau jadi pendoa lagi karena doa-doa saya kok banyak orang yang mati. Ini menjadi satu permenungan ya buat kita semua. Aku berusaha berada di samping setiap orang yang menghadapi ajal. Kapan saja aku bisa. Ini yang dilakukan oleh Suster Faustina. Sekarang kita memang belum bisa lakukan kan ya, karena masa pandemi. Sekarang juga Omikron atau COVID-19 yang lain, varian-varian lain juga mulai bermunculan di beberapa daerah, bahkan mulai lagi PPKM level 3, level 4 ya. Hal ini nggak bisa kita lakukan. Karena bukan hanya kita yang takut ketularan, tapi kita juga takut jadi OTG. Justru membawa COVID itu ke rumah si orang yang sakit. Tapi nanti kalau sudah lewat pandeminya, Suster Faustina katakan, aku berusaha berada di samping setiap orang yang menghadapi ajal, kapan saja aku bisa. Contoh ya, ada seorang teman, dia kebetulan bekerja sebagai suster rumah sakit, tapi bukan suster yang kerja di rumah sakit, tapi sebagai nurse untuk para lansia. Jadi dia melayani para lansia ya di rumah sakit atau juga yang sudah pulang ke rumah. Jadi pelayanan ke rumah, di rumah-rumah ya, itu pekerjaannya. Dia sudah terbiasa mendampingi para lansia yang sudah sakit, kemudian sembuh, sakit di rumah sakit ya, kemudian sembuh, perlu pemeriksaan rutin di rumahnya sampai akhirnya si lansia itu meninggal karena memang sudah usianya juga sudah lanjut. Dia bekerja tapi sekaligus bekerja dengan hati. Jadi dia melayani si lansia itu tidak hanya sekedar periksa temperatur, suhu tubuh, tidak hanya sekedar kasih vitamin, tidak hanya sekedar hal-hal yang dia lakukan, tapi dia lakukan lebih. Dia ngajak ngobrol, dia memberi makan, bahkan dia juga bisa ngobrol-ngobrol dengan lansia tersebut, bercerita tentang keluarganya. Karena si lansia punya anak, tapi anaknya nggak bisa datang, nggak bisa urus dia, ya dan seterusnya. Itu yang dia sudah lakukan dalam pelayanan. Tapi akhirnya dia merasa tergerak. Dia bilang, saya harus lakukan lebih, nggak bisa hanya secara kasat mata saja, nggak bisa hanya secara yang tersurat, yang kelihatan, tapi dia merasa perlu untuk melakukan lebih. Kalau dulu dia bilang, dia memperhatikan lansia, jadi punya relasi pribadi ya, dia kadang-kadang tergerak hatinya untuk berdoa. Dia sudah pulang ke rumah, dia berdoa buat lansia tersebut. Tapi sekarang, setelah semakin mendalami devosi kepada kerahiman ilahi, akhirnya dia mengambil satu kesimpulan. Buat saya sekarang, dia bilang ke saya ya, Esther, buat saya sekarang, tergerak atau enggak tergerak, saya tetap mau berdoa buat para lansia tersebut. Jadi itu udah satu step lebih maju. Tidak usah nunggu sampai tergerak. Tapi dia punya komitmen, jadi dia melayani para lansia itu bukan hanya secara fisik, tapi juga hatinya berperan, memperhatikan si lansia tersebut dan berdoa. Tergerak atau enggak tergerak, dia punya komitmen, saya mau berdoa buat para pasien saya. Andalkanlah Allah karena Ia itu baik dan tidak terselami. Kerahimannya melampaui pemahaman kita. Memang kita nggak pernah bisa tahu seberapa lebar, seberapa luas, seberapa dalam kerahimannya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan perbuatan belas kasih. Nah, hal ini coba kita bandingkan lagi dengan komentar pastor. Ya, pastor yang sudah sekarat tapi tidak jadi meninggal. Dia katakan bahwa
hidup ini adalah suatu proses panjang mati terhadap diri sendiri. Seperti yang tadi saya cerita, suster yang merawat lansia tadi ya. Awalnya dia hanya bekerja, dia hanya melayani para lansia sesuai dengan tugasnya dia. Tapi dengan keterbukaan hati, dia merasa makin terlibat dengan keadaan lansia tersebut, memberikan ekstra pelayanan, mendengarkan si lansianya bercerita tentang keluarganya, keluh kesahnya, bahkan akhirnya dia tergerak untuk berdoa buat para lansia tersebut. Proses panjang mati terhadap diri sendiri. Karena kalau dibandingkan dengan kepentingan dia sendiri, kalau saya nggak berlama-lama dengerin si lansia itu ngomong, saya bisa pulang ke rumah, saya bisa melakukan banyak hal. Saya berdoa, orang yang didoakan juga banyak. Ngapain saya buang waktu berdoa untuk para lansia tersebut? Bukan saudara saya, dia cuma klien yang harus saya rawat, yang saya harus layani sesuai dengan pekerjaan saya. Tapi di sini dikatakan hidup ini adalah proses panjang mati terhadap diri sendiri. Jadi kembali lagi fokusnya bukan apa yang saya dapat, kepentingan saya, tapi fokusnya adalah untuk orang lain. Hidup saya harus berbuah untuk orang lain. Dan karena disebut hidup ini adalah proses panjang mati terhadap diri sendiri, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kalau enggak, kita akan jatuh di tengah jalan. Kenapa saya harus ekstra? Lebih contoh sama seperti orang kerja. Orang yang kerja, dia bilang, loh saya digaji segini ya kerja saya segini. Dia pantas aja harus kerja lebih banyak karena gajinya lebih gede. Jadi ada hitung-hitungan. Nah, di dalam kerahiman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita hanya memberi apa yang kita bisa beri. Bukan hanya materi, bukan hanya waktu, tapi memberi diri sendiri. Artinya diri sendiri mati, bukan jadi fokus lagi, bukan jadi kepentingan lagi, tapi yang penting adalah orang lain. Dan pastor itu juga memberi nasihat, nggak bisa melakukan hanya dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Harus selalu tinggal dalam kasih Bapa. Kita harus menempatkan diri selalu ada dalam kasih Bapa. Kalau kita ada dalam kasih Bapa, maka kita akan lebih mudah mati untuk diri sendiri, berguna untuk orang lain. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.